Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan, dan ridhonya. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajauli Nusantara. Kali ini akan mengangkat tentang kapan Satrio Piningit akan muncul. Dalam video Satrio Piningit dan Sultan Hadiwijaya, saya sudah menyampaikan bahwasanya ada setidaknya ada tiga sistem pemerintahan. Yang pertama, teokrasi. Teokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang pemimpinnya dibimbing oleh wahyu. Itu terjadi pada masa Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad SAW. Kelebihan dari sistem teokrasi adalah kebenaran keputusannya itu mutlak. Keputusan yang diambil mutlak benarnya. Nah, tapi kelemahannya memang sulit mencari orang untuk saat ini gitu. Yang kedua, monarki. Monarki itu adalah sistem kerajaan. Kelebihannya sistem kerajaan adalah setiap undang-undang atau peraturan atau sabda itu bisa dilaksanakan, direalisasikan secara lebih cepat karena pintu-pintunya tidak terlalu banyak, langsung jadi keputusan, tidak banyak melibatkan orang dalam memutuskan. Kelemahannya kalau raja itu, jika rajanya soleh, jika rajanya dolim itu sangat menyengsarakan. Tapi kelebihannya jika rajanya soleh itu bisa memakmurkan. Contoh kerajaan yang sekarang ada itu Arab Saudi. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi itu kelebihannya adalah partisipasi yang banyak dari masyarakat. Tapi kekurangannya adalah keputusan diambil itu harus melalui banyak orang, sehingga sering keputusan atau undang-undang itu lambat. Kemudian yang kedua, keputusan itu diambil dari suara terbanyak, yang mana hasilnya itu tidak terletak pada belum tentu terletak pada kebaikan atau kebenaran. Bisa jadi hasilnya itu adalah hasil suara terbanyak. Yang penting suara terbanyak atau biasanya suara terbanyak. Oke, itu ada di video Satrio Piningit dan Sultan Hadiwijaya. Nah, kemudian kapan SP akan muncul? Jadi begini saudaraku, beberapa wacana itu menjelaskan bahwasanya keruntuhan dan kebangkitan sebuah umat itu selama 700 tahun. Jadi biasanya terkait dengan angka 7. Badan kita 7 struktur. Hari 7 hari gitu. Langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, peradaban pun biasanya terikat dengan angka 700. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 700 tahun. Kurang dari 700 tahun. Dari Nabi Muhammad, Islam naik sampai puncaknya itu Harun ar-Rasyid, kurang lebih 700 tahun. Kemudian dari Harun ar-Rasyid, Islam mengalami penurunan sampai benar-benar loss selama 700 tahun. Nah, maka hitungannya itu tahun 2020 ada titik nol dari dari titik nadir kehancuran atau kebangkitan Islam gitu loh. Itu. Jadi kalau dihitung dari Nabi Muhammad itu 1 Hijriah sampai 700 tahun, berarti 700 tahun ke Harun ar-Rasyid. Dari Harun ar-Rasyid 700 tahun itu sampai 1400 Hijriah. Jadi periode kebangkitan 700 tahun, periode penurunan 700 tahun, jadi 1400 Hijriah. Nah, sekarang harusnya ini mode kebangkitan. Nah, 40
sekarang kan 1441. Nah sebenarnya ini sudah mode kebangkitan. Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Rasul pada usia 41. Jadi 1400 dan sekarang sisanya 41. Nah berarti harusnya sekarang itu sudah naik pemimpin baru. Nah maka dari situ saya bukan memprediksi, saya meyakini SP akan keluar tahun 2021. SP akan keluar tahun 2021. Gitu. Walaupun keluarnya itu tidak langsung kelihatan gitu loh. Jadi gerakan atau maksudnya pembenahan itu sudah dilakukan, tapi kemudian pembenahan yang sifatnya lebih real itu saya yakin tahun 2021 dimulai. Gitu. Dulu saya sering mengatakan bahwasanya pembenahan di alam metafisik, penataan di alam metafisik sudah selesai. Nah, berarti tahun 2021 itu kemungkinannya adalah pembenahan mulai dilakukan di alam manusia. Harusnya begitu polanya. Karena ini siklus 700 tahun sudah dimulai. Nah, dari berkaca dari beberapa kejadian tentang model pemerintahan, Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet Joko Tingkir memberikan pesan begini. Nusantara ini sulit untuk kembali kejayaan, sulit untuk kembali mencapai kejayaan jika tetap menggunakan pola demokrasi. Karena apa? Kelemahannya banyak. Satu, pengambilan keputusan lambat. Yang kedua, kebenaran tentang keputusan itu, benarnya sebuah keputusan itu ditentukan oleh orang banyak, oleh suara terbanyak. Dan yang ketiga, cost-nya terlalu mahal. Yang keempat, efektivitas pemerintahan juga kurang. Itu diantaranya kelemahannya di situ. Kelebihannya adalah siapapun bisa berpartisipasi. Nah, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet Joko Tingkir menyarankan bagaimana jika Nusantara ini, Indonesia ini kembali ke mode kerajaan, tapi teokrasi. Artinya apa? Artinya kerajaan tapi yang dipimpin oleh orang yang dibimbing oleh ilham. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, wahyu otomatis berhenti, tidak ada lagi wahyu. Nah, maka untuk saat ini yang paling mungkin adalah seseorang pemimpin yang dibimbing oleh ilham, bukan oleh wahyu lagi. Karena wahyu sudah tidak ada. Nah, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya menyarankan Indonesia kembali ke sistem kerajaan dengan pemimpin yang karakteristiknya teokrasi. Jadi negara teokrasi lah begitu. Negara yang berbentuk kerajaan tapi dibimbing oleh ilham. Nah, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya menginstruksikan begini. Siapapun yang berani untuk keluar tahun 2021 memimpin Nusantara silakan keluar. Gitu. Nanti dia akan dikasih Nogosero Sabuk Inten. Gitu. Sekali lagi, siapapun yang berani untuk keluar tahun 2021 sebagai pemimpin, mengklaim sebagai pemimpin Nusantara silahkan. Gitu. Karena memang sudah waktunya. Ini sudah siklus 700 tahun. Gitu. Maka silahkan keluar, silahkan memimpin karena sudah waktunya. Tapi Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir menyarankan jika keluar sebaiknya menggunakan pola teokrasi. Nah, silahkan keluar karena nanti Allah akan memilih siapa yang layak jadi pemimpin gitu. Jadi jika umpamanya ada 1, 2, 3 orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang SP, silahkan, tidak masalah, keluar tahun 2021. Nah, jika tidak keluar pada tahun 2021, dia akan ketinggalan kereta. Gitu. Karena SP ini harus keluar tahun 2021. Siklusnya harus keluar. Gitu. Nah,
Jadi silakan keluar, usung sistem teokrasi, dibimbing ilham sistem teokrasi, dan nantilah akan didampingi oleh Sultan Hadiwijaya, termasuk penyusunan Kalijaga, termasuk diapit oleh Singa Timur, penyusunan Lawu, Lodaya Barat, Prabu Siliwangi. Itu sudah jaminan, dijamin. Maksudnya silakan keluar, silakan mengklaim, nanti Allah akan memilih mana sebenarnya yang berhak jadi pemimpin, karena sudah waktunya. Nanti siapapun yang berhak jadi pemimpin akan memegang keris Nogososro Sabuk Inten, dan juga akan dapat restu Wahyu Cakraningrat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu. Nah, jadi Nusantara ini menurut Kanjeng Sultan Hadiwijaya hanya akan jaya, kemungkinan jayanya itu lebih besar jika menggunakan sistem teokrasi atau negara dengan kepemimpinan model bimbingan ilham itu. Tidak demokrasi murni seperti ini, karena demokrasi ini kurang efektif. 3 tahun kerja, hanya 3 tahun. Tahun pertama konsolidasi, tahun terakhir konsolidasi, 3 tahun di tengah bekerja, sambil mungkin ada yang korupsi juga, ada yang tidak gitu. Jadi insya Allah saya pastikan bahwasanya SP harus keluar tahun 2021. Bagi yang ingin mengklaim silahkan, karena ini sudah waktunya. Jangan sampai ketinggalan klaim gitu loh. Orang sudah pada mengklaim, ini baru nongol terakhir. Jangan. Silahkan keluar tahun 2021, nanti Allah akan memilih mana yang layak pada yang tidak. Kanjeng Sultan Hadiwijaya menyarankan kalau ada SP yang muncul, usunglah sistem teokrasi, negara dengan konsep dengan konsep bimbingan ilham gitu. Gitu. Insya Allah 2021 SP harus muncul karena sudah waktunya siklus 700 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.